Yuyun jadi intens sama Indrawan. Suatu hari beliau telepon, Kak, beliau kirim foto pada saat kita meng-create acara di Kartika Chandra. Waktu itu yang aktif sekali adalah Kak Tommy sama Kak Elok. Bang Sadi, Bang Samsul tamu terhormat. Indrawan itu di dalam panggung luar biasa. Dan beliau kirim fotonya ke Yuyun. Ya Allah, kaget gitu kan. Oke. Lalu dia mengatakan begini kan, memperkenalkan diri. Kak, bagaimana cara JP itu tidak menonton? Tidak menonton. Tidak menonton. Itu pertanyaan pernyataan mahal bang. Enggak semua orang mampu menyatakan itu. Walaupun dia punya kesempatan atau punya kesempatan, tapi dia tidak mampu menyampaikan. Karena apa? Dia tidak punya kekuatan. Jadi ada orang punya kesempatan, kekuatan dan tidak mampu. Beda itu aja. Nah, Indrawan luar biasanya menyampaikan itu dia sambut. Alhamdulillah. Dia bilang betul. Dia bilang gampang sepanjang menonton. Biasanya kan kita enak-enak itu makan kumpul ketawa-ketawa. Setuju nggak betul? Ya, betul. Iya kan? Di depan mata kalau di satu Maret itu kita masih bincang-bincang bulan Januari ya. Buka topiknya. Aku didampingi sama abang-abang bocah. Nah, jadi kayak bersambung. Kemudian kita bincang-bincang sampai beliau mengatakan begini. Bagaimana caranya pada saat nanti hari raya kurban kita alumni di sini menyumbang hewan kurban pada akhir Masya Allah, amin. Amin. Bahkan beliau mengatakan kenapa harus 2-3 ekor, kenapa enggak 4 ekor sapi. Hari itu juga beliau mengatakan bahwa Kak, aku angkat aja masalah ini langsung di grup. Oh jangan. Karena di depan mata pertama rapat pengurus, kedua kita menghadapi halal bihalal. Halal bihalal kita butuh dana, alhamdulillah gedung. Kamu jawab ya Pak Ketua, alhamdulillah gedung. Jadi Bang Azwar misalnya di tanda kutip. Akhirnya ngobrol berlanjut, nyampaikan ke Pak Ketua bilang is oke, kalau gitu abang telepon Indrawan, telepon berlanjut kan. Saya undang ya, datang Pak Ketua, saya undang Pak Ketua, is oke. Minta izin sama Bang Darmas, is oke. Akhirnya Bang maaf, kemarin Yun bilang sama Bang, abang bersurat ya, Pak Ketua bersurat tebusan pertemuan hari ini, Bang Sari Pilo Berendani, pertemuan hari ini bahwasanya tebusannya di paling bawah itu adalah kandidat ketua panitia halal bihalal. Inilah Indrawan. Kami masih mencantumkan kandidat. Artinya di luar forum ini, bila beliau bisa ngelobi lagi timnya yang lebih solid lagi, oke dia mau dapat posisi nggak masalah. Tapi untuk hari ini kami percayakan bahwa Indrawan itu adalah kandidat ketua panitia halal bihalal. Lalu konsennya degondong. Beliau gini, oke, kalau itu nanti pada halal bihalal itu, insya Allah di atas 200 orang kemudian saya hadir. Oke, kita akan masalah kurban. Bila satu orang menyumbang 200.000 saja di antara dengan jumlah 200 orang, apa enggak 40 juta saja? 40 juta itu 2 ekor sapi. Iya. Setuju? Sapi saya kita dengar, silakan. Terima kasih abang, sahabat. Mana sebenarnya saya ditembak kalau ditembak di sana lain lagi bang ya, ditembak sini lain pak, ke hati lah. Yang pertama kami dari 80 rela terus mendukung apa yang dilakukan oleh Jakarta atau pusat, apa yang terus jalan tidak berkesinambungan. Artinya ada program-program yang harus dan bisa kita lakukan, insya Allah baik segi sosial dan segi misalnya mendapatkan sesuatu yang maksimal bisa kita bagaimana dengan kondisi kita. Itu yang kedua, kita coba bicara tentang halal. Saya memang mengikutnya di undang kali 2 atau 20 200 itu kalau itu kan sebenarnya
Dia kan sudah laksanakan itu. Bagus. Terus untuk kondisi saya bilang tadi masalah panitiaan, saya coba sinergikan dengan yang lain. Tadi saya coba bicara dengan Bang Kamal, Bang respon. Bisa saya coba nanti kondisikan dengan Bang Banta di jalan. Dan saya coba jelaskan gimana paling maksimal dalam minggu depan, mudah-mudahan insya Allah organisasi atau panitia itu bisa membantu. Nah dari kondisi itu setelah terbentuk ada sesuatu yang memang sinergi pas, nanti mungkin kita undang satu tempat kemana. Jadi tinggal menunjukkanlah dengan saya bicara dengan Pak Rizal Langka. Artinya kalau Pak Rizal Langka kan kalau saya kan belajar baru yang masuk dari rumah, main di katanya ada goyang juga tuh saya. Jadi harusnya Bang Kamal itu lebih soft gitu. Ini kita menunjukkan, saya coba bicarakan ini dimanfaatkan. Kalau panitia itu nggak banyak kok. Ketua atau wakil atau sekretaris dan bendahara tambah distrik tambah fungsi selesai. Itu nggak banyak. Jadi yang polisi itu yang ketua logistik tempat masing-masing berapa orang pesanan apa yang mau. Soalnya kan masalahnya masalah sosial. Dia mau kerja jangan lihat yang lain, tapi mau kerja oke kita laksanakan. Dan itu hal tidak tiap hari, paling seminggu sekali karena durasi panjang. Durasinya kan itu sampai Maret April ini sudah itu ada. Nah, jadi kondisi cukup panjang. Tinggal kita berschedule kondisinya mudah-mudahan bisa dilakukan maksimal. Dari kondisi itu kita juga berlanjut ke kondisi juga ada. Yang tadi saya bilang saya sudah mencoba kondisi. Artinya kita mencoba kan saya punya adik kita sudah di sana. Ayo kita ngumpul. Dapat 2 sapi. Bersama itu dapat berapapun terserah. Dapat 2 sapi. Nah itu untuk perhitungan situ. Nah dengan kondisi kita dengan maksimal yang ada, apalagi ada Bang Sabden dengan kondisi kan, artinya bukan Bang Sabden saja, link Bang Sabden bisa masuk dalam kondisi. Ya, betul. Jadi mungkin Bang Sabden kenal Mas Heri yang SMA 2 sekarang kita mantan SMA 2. Mas Heri yang major sekarang. Saya kemarin juga tanya. Nah itu bisa kita maksimalin. Paling nggak ya untuk di akhir pahala larinya gitu kan. Bukan untuk apa-apa itu kondisi. Nah maksimal kondisi itu yang kita coba maksimalin. Nah dari kondisi itu nanti mungkin seminggu lebih atau seminggu depan ya. Apa yang kita coba kondisikan. Nah ini yang saya coba maksimali dengan rekan-rekan yang ada supaya semua ini salah satu tadi gedung dengan kondisi juga bagus, kondisinya juga maksimali supaya kita juga dalam hari-harinya maksimal itu mempunyai sesuatu yang cukuplah untuk sisi Jakarta sehingga sisi lain. Nah dari kondisi itu kita minta tolong kepada abang kakak nanti mudah-mudahan ada rezeki kita sama-sama untuk sukseskan baik itu maupun pilkada. Mudah-mudahan kita dimudahkan diberikan rezeki maksimal dan kesehatan. Insyaallah. Nah, ini mungkin saya akan berikan sesuatu. Artinya ini untuk depan ya. Artinya saya punya sesuatu tempat. Saya punya suatu tempat di mana tempat itu masih kosong. Kalau kita untuk mencari sesuatu jangan, artinya kita mencari yang untuk depan. Saya niatkan tempat itu ibadah di Bantar Gebang. Ada lokasi 1025. Nah itu saya niatkan ibadah. Mungkin nanti saya coba gambar dulu kondisinya, nanti insya Allah kita coba siap kondisinya. Silakan itu kondisinya.
yang coba saya maksimali. Terus dengan panitia juga saya maksimali, dengan Idul Adha juga saya coba maksimali. Insya Allah dalam paling maksimal paling lalu 2 minggu atau seminggu lebih tidak jadi kondisi untuk hal tadi mungkin yang di luar itu artinya program bisa masuk dalam program sosial seperti itu. Saya rasa itu. Tadi Pak, itu kan saya ini itu belum merit, dulu membuat produksi pemeriksaan ini ada di karena orang saya sudah tercampur dan juga masih dalam kondisi jual beli tempatnya, dan ini bisa anak untuk sifat sosial atau musola nanti atau masjid. Saya dengar masjid ada 1.000 ya, 250 lokasi cukup, ditambah kalau mau juga menjadi tempat sekolah atau pesantren artinya ada sekolah kedua. Karena apa? Saya lihat di komplek perbankan itu dia punya masjid, terus dia punya pesantren di lokasi lain, di Sukabumi atau tempat lain itu ada juga pesantren. Terakhir yang terakhir teman saya bilang ada nyumbang, berapa nyumbangnya? 1 M Pak. Alhamdulillah saya bilang bukan nyumbang untuk pesantren yang juga dikelola oleh masjid ini tetap sinergi dengan kondisi. Jadi ada hasil, tapi tidak harus tidak terlalu ragu lah, tapi cukuplah untuk dalamnya organisasi. Jadi yang apakah ini bisa dilaksanakan kita kembali pada kita, karena sifatnya sosial, tidak mutlak. Nah kalau sifatnya lebih lagi kalau mau mungkin abang-abangnya sesuatu saya kasih masukan buat TK. Apa? TK. Oh, sekolah TK. TK itu radius 5 km dari lokasi perumahan. Oh, oke. Dan saya sudah pernah membuat universitas. Tapi setelah itu saya keluar, saya ambil saham saya. Itu di Lampung Pak. Sudah sebagai pelajaran kita untuk misinya. Karena saya ngambil itu karena adik saya itu di Lampung, saya di Jakarta. Bolak-balik Pak. Kadang-kadang jam 2 malam baru pulang saya. Jadi benar-benar kondisi itu saya maksimalin. Artinya kalau memang dari kita atau program kita punya sesuatu yang bisa lebih, kita maksimalin. Artinya kita juga hitung-hitung umur kan saya 65 posisi. Itu kakak saya 60-an. Nah, tinggal bagaimana memaksimalkan kondisi dengan kesibukan yang ada. Macam sekarang di kompleks saya bebas saya kasih ide masjid, ada masjid di depannya ada perumahan, ada rumah yang mau dijual pas masjid. Saya kasih ide, Pak, saya bilang gimana kita ambil? Loh gimana? Gak ada duitnya. Ada Pak, karena dari mana kau bilang ada? Ada Pak, tinggal kita pendekatan itu di komplek ini. Saya bilang, saya udah klik beberapa orang mau ngasih pinjaman 500. Mana bisa? Ya kita pendekatan pribadi Pak. Saya bilang dengan kita dengan kondisinya. Nah, ini yang belum dilakukan karena apa? Kembali kepada kedua DKM kan tidak memungkinkan kalau kita ini dalam kondisi untuk situasinya untuk proses pembangunan cuma masih dalam proses tapi bisa saya bilang karena dana itu ada cuma bagaimana DKM itu mau kalau dia mau kita jalan saya jalan di yayasannya di kalau dia mau kita jalan tapi kalau dia nggak mau kan kita
jadi timpang gitu ya. Nah ini yang saya coba masukkan. Jadi kalau ini benar-benar stabilitas sosial, di samping sosial kita sudah umur sekian masih ada aktif gitu. Bukan kita mau, kita juga mau menjadi miliarder jelas dari sini. Tapi ada sesuatu yang bisa dijalankan. Paling tidak ada sesuatu yang bisa kita maksimalkan untuk diri kita, kesibukan kita. Nah ini yang akan kita coba mengisikan. Oke. Ya, saya kira. Nanti yang lain salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indrawan atas waktu dan gagasan idenya juga. Kemudian atas kesediaan dia juga untuk insya Allah akan mengkantor acara halal dulu, kita fokusnya ke sana. Kemudian tadi bonus informasi yang beliau terima, yang beliau sampaikan tadi, insya Allah barangkali mana tahu suatu saat Kita. JP mau punya. punya aset, gitu kan? Betul hebat. Iya dong. Iya dong. Kenapa tidak? Punya aset ya. Harus berani bermimpi. Kita alamat kita nggak kuat banget. Kenapa satu saat kita bisa aja beli tanah bikin suatu yang besar. Insya Allah. Sekretariat. Begitulah. Ya, biasanya kan orang-orang ya kan? Hah? Ya, maksudnya demikian kan. Suatu saat nanti barangkali perlu kita duduk bersama. Investasi dunia, investasi akhirat. Ya,